Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi muhkami kitabih wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Kata ini adalah kata yang seharusnya terus kita ucapkan sebagai wujud syukur atas nikmat yang tidak terkira yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara yang paling baik memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah dengan cara selalu meningkatkan iman atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan dari meningkatkan iman? Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain keutamaan orang-orang beriman, dalam akhir ayat tadi Allah juga mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang berilmu. Kenapa orang berilmu juga diangkat derajatnya oleh Allah? Karena posisinya sama dengan orang yang beriman. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari hadis tersebut kita bisa menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardhu ain atau disebut hukumnya wajib. Apakah keutamaan menuntut ilmu? Yang pertama adalah kita melakukan ibadah, jadi mendapatkan pahala ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim Thariqut Ta'alum karya Imam Al-Zarnuji disebutkan bahwa ada 6 yang menjadi syarat dalam mencari ilmu, yang itu terangkum dalam bait dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam bait tersebut disebutkan syarat mencari ilmu yang pertama adalah seseorang dalam menuntut ilmu syaratnya adalah mempunyai kecerdasan. Nah, kecerdasan ini mencakup kecerdasan akal, kecerdasan akhlak, dan emosi. Yang dimana akhlak atau adab itu lebih diutamakan daripada kecerdasan yang lain.
Kemudian syarat yang kedua adalah seorang pencari ilmu mestinya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dia tidak mudah putus asa. Harus kuat tekadnya. Kemudian syarat yang ketiga dalam mencari ilmu adalah bersabar dalam proses mendapatkan ilmu tersebut. Jadi selalu tegar menghadapi cobaan dan gangguan yang dialami oleh para pencari ilmu. Kemudian syarat yang keempat adalah seorang pencari ilmu harus siap mengeluarkan modal atau biaya. Karena di setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, termasuk dalam hal mencari ilmu. Kemudian syarat yang kelima dalam hal mencari ilmu adalah selalu mengikuti petunjuk guru. Kalau seorang murid tidak mengikuti petunjuk guru, maka bisa dipastikan ilmunya tidak akan didapatkan. Dengan arti lain, bahwa yang namanya ilmu juga harus didapatkan melalui guru. Tidak boleh kita belajar tanpa guru. Dan lebih khususnya lagi adalah ketika mau belajar ilmu agama, maka wajib melalui seorang guru. Kemudian syarat yang keenam dalam menuntut ilmu adalah menempuh waktu yang lama. Jadi yang namanya menuntut ilmu tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau mendapatkan ilmu secara instan, simsalabim. Ini adalah syarat mendapatkan ilmu yang keenam, yaitu menempuh waktu yang lama. Dalam sebuah makalah disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dari hal-hal yang sudah khotib sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menuntut ilmu bukanlah hal yang mudah, namun tidak boleh pula kita patah semangat untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i pernah berpesan untuk kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salah wassalam ala nabiyyil karim faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة